Belajar mengenai sel volta ya, kelas 12 kimia sel volta. Pada sel volta kita yang perlu perhatikan pertama ini mengenai oksidasi dan reduksi ya. Oksidasi itu nama lainnya reduktor ya, sesuatu yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kalau reduksi disebut oksidator ya. Jadi istilahnya kau bilang tor sama si itu beda, nggak sama ya. Jadi oksidasi, reduktor. Oksidasi itu mengalami kenaikan bilok ya, mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya. Kalau reduksi itu mengalami penurunan bilok. Jadi istilahnya kalau kita mau buat reaksinya, berarti oksidasi itu istilahnya dari tidak ada muatan menjadi muatan ya. Kenapa? Karena dalam sel volta ini kita bicara logam. Jadi di sini kita bicara logam ya. Nah, logam maksudnya jika kita bicara logam mengalami kenaikan bilok, ini kok anggap aja ada contoh logam A. Logam A mengalami kenaikan bilok sebesar 2+ misalkan. Berarti kita buat reaksinya A menjadi A2+. Gitu ya. Nah, nanti ini kita kasih E. Kita kasih 2E. 2E ini dari 2+ ini. Ya, sederhana aja kalau 2+ 2E, kalau 3+ 3E gitu ya. Nah, kalau reduksi mengalami penurunan bilok, ini koko contoh ada B gitu ya. B muatannya plus ya, mengalami penurunan itu menjadi logam itu sendiri. Jadi kalau bilok itu istilahnya tanpa muatan menjadi muatan, kalau reduksi ada muatan menjadi tidak ada muatan gitu ya. Nah, ini kita kasih E. Seperti tadi, kalau 2+ 2E, kalau plus berarti E gitu ya, plus itu artinya +1 gitu ya. Ini buat cara membuat reaksi oksidasi dan reduksi ya. Nanti di sini oksidasi akan kita sebut sebagai anode. Oksidasi itu anoda ya. Kalau reduksi kita sebut katoda. Jadi reaksi katoda itu adalah reaksi reduksi. Kalau reaksi anode itu reaksi oksidasi gitu ya. Maka ini kita bisa simpulkan dengan kata disingkat itu KRAO. KRAO itu katodenya reduksi, anodenya oksidasi gitu ya. Disingkat sebagai KRAO. Itu lebih mudah menghafal. Jadi katode reduksi, anode oksidasi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sesuatu logam yang mengalami oksidasi ya, itu akan mengalami apa aja gitu ya. Kalau oksidasi, logam itu akan larut ya. Larut menjadi ionnya. Jadi maksudnya ya ini tadi, oksidasi kan reaksinya kan logam menjadi ion. Tapi dia istilahnya larut menjadi ionnya. Ya. Yang kedua, oksidasi itu memiliki, ini kita nanti bicara masalah enol. Nama lainnya ini potensial ya. Potensial logam ya. Nah, enol daripada oksidasi nilainya enol O gitu ya, aku bilang enol oksidasi itu lebih kecil daripada enolnya yang bersifat reduksi. Jadi potensial daripada logam yang mengalami oksidasi lebih kecil daripada yang mengalami reduksi gitu ya. Yang ketiga, oksidasi itu kutub listrik ya, kutub listriknya adalah negatif ya, minus. Jadi oksidasi itu kutubnya minus dalam sel volta ya. Yang keempat,
dalam deret volta, nanti kita belajar deret volta ya, di sini dihafal nanti ya. Deret volta itu oksidasi itu makin ke kiri, ya. Oke, Koko kasih dulu teorinya dulu. Kalau reduksi, ya, berarti kebalikannya ya. Kalau oksidasi larut menjadi ionnya, kalau reduksi itu mengendap. Dia mengendap menjadi logamnya. Jadi ion mengendap menjadi logamnya, ya. Dia istilahnya kata mengendap. Kalau teori kedua ya kebalikan ya. Nolnya reduksinya ya lebih besar gitu aja. Yang ketiga, kutub listriknya gini ya, berarti bersifat positif. Nah, ini bersifat positif. Nilainya plus. Kalau yang keempat, dalam deret volta makin ke kanan ya. Nah, makin ke kanan. Deret volta makin ke kanan. Nah, untuk teori ketiga, ini kita bisa singkat seperti istilah kata Krauss. Untuk kutub listriknya ini kita singkat sebagai kata kepan ya. Kepan. Jadi singkatannya kepan. Kapan. Kepan tuh katodenya positif. Katode kan reduksi nih tadi. Katodenya positif, anode kan oksidasi ya. Itu negatif. Jadi katode positif, anode negatif. Itu kutub listriknya. Jadi singkatannya sel volta ada dua, Krauss dan kepan. Nah, untuk deret volta, nah ini kita di sini aja. Deret volta ini kalian harus ngafalkan ya, logam-logam yang berada dalam deret volta. Hafalannya gini aja, litium, kalium ya, lika, baca, jadi barium, kalsium, Naruto, jadi lika, baca, Naruto gitu ya. Mangan tuh makan ya. Mangan aluminium, minum seng cair gitu ya. Minum seng cair, jadi lika, baca, Naruto, mangan aluminium, minum seng cair. Terus Feniko gitu aja ya. Senang playboy. Ini saja nih bisa dibalik ya. Feni senang cowok playboy, tapi ini urutannya nggak bisa dibalik ya. Ya terpaksa kita ngomongnya Feni cu senang playboy gitu aja ya. Terus H. Nah ini H ini kita seperti naik nafas. Misalkan kita udah baca panjang, lika, baca, Naruto, mangan aluminium, minum seng cair, Feniko senang playboy, gitu. Nah terus cumi, hangus, agak, pahit, au. Jadi ini teriak ini. Jadi habis makan cumi, pahit, teriak au gitu ya. Ini hafalannya. Jadi lika, baca, Naruto, mangan aluminium, minum seng cair, Feniko senang playboy, terus cumi hangus, agak pahit, au gitu ya. Ini hafalannya deret volta. Maksudnya makin ke kiri itu oksidasi. Jadi maksudnya ke kiri ini sifatnya lebih oksidasi ya, lebih oksidasi atau yang kita sebut sebagai reduktor. Reduktornya makin kuat, oksidasinya makin kuat. Kalau makin ke kanan ini makin reduksi ya, makin reduksi. Kita bicara yang C-nya aja ya, oksidasi reduksi. Nah, jadi ke kiri oksidasi makin kuat, ke kanan reduksi makin kuat. Jadi kalau Koko tanya antara logam natrium sama logam perak, N0-nya lebih besar mana? Nah, misalkan gitu ya. Berarti N0 logam Na sama N0-nya logam Ag untuk potensial sel volta, potensial itu kita sel volta bicara potensial sel ya, listriknya. Nah, N0-nya Na kan dia oksidasi. Nah, ini teorinya. Oksidasi pasti lebih kecil daripada reduksi. Berarti N0 Na ini pasti nilainya lebih kecil daripada N0-nya Ag. Gitu ya. Oke, ini yang perlu dihafal. Nah, istilah kata larut dan mengendap itu boleh disebut sebagai kata, misalkan nih Na kan lebih oksidasi nih. Koko mau gambar, misalkan nih kita gambar sel volta itu seperti ada batang, ini batangannya, ini logam, ini istilahnya larutannya ya. Nah ini larutannya. Jadi sel volta itu bicara sel kering sebenarnya ya, sel kering. Jadi logamnya yang kita bahas
batangan logamnya. Nanti di sini kita ada seperti sambungan. Nah, ini yang disebut sebagai jembatan garam. Nah, jembatan garam itu berupa larutan, ya, berupa larutan elektrolit kuat. Biasanya KCl, terserahlah NaCl ya, garam pokoknya. Nah, kalau Koko bilang di sini logamnya Na, yang ini logamnya Ag. Nah, menurut teori oksidasi, ini oksidasi, itu kan tadi hafalannya apa? Kepan ya. Berarti katodenya positif, anodenya negatif. Berarti untuk yang Na kutubnya negatif muatannya. Kalau untuk yang Ag muatannya positif. Gitu ya. Jadi min atau plus ini aliran listrik kita. Gitu ya. Min itu oksidasi, plus itu reduksi. Jadi lebih reduksi yang Ag menurut teori dari Volta ya. Harus hafal ini. Jadi jangan sampai kebalik plus minusnya itu. Nah, terus istilah kata larut ini yang Koko mau bicara itu istilahnya makin lama kalau ini di dalam larutan ini Na ini lama-lama terkikis. Jadi masanya berkurang. Istilahnya massa berkurang. Kalau Ag ini terbentuk endapan, dia malah berkerak, jadi tambah banyak gitu, ya seperti banyak keraknya gitu. Nanti, jadi dengan kata lain, boleh kita simpulkan, boleh kita tambahi mungkin yang kelima. Ini di sini kau tambah aja ya. Kalau menurut teori gambar, bahwa oksidasi itu massa berkurang, ya. Kalau reduksi karena istilah kata mengendap, berarti massa bertambah, ya. Jadi massa logamnya. Oke, ini teori-teorinya yang kita perlu hafal, kita harus bisa pahami. Nah, jembatan garam yang kau bilang, misalkan kau menggunakan jembatan garam, garamnya adalah KCl, garam KCl, ya. KCl ini kalau kita ionkan itu akan berubah menjadi K+ ditambah Cl- gitu ya. Jadi K+ menjadi Cl-. Nah, nanti dalam bergeraknya kation anion, ini istilahnya kation anion ya, itu ada istilah kata bergerak. Jadi bergerak kemana ion-ion itu di dalam sel Volta. Nah, K+ akan bergerak menuju katode, ya, ke katodenya, katoda. Cl- yang anion bergerak ke anoda. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan pada ion-ion jembatan garam, pada ion-ion KCl, larutan jembatan garam, kemana arah gerak ionnya? Yang positif, yang kation bergerak ke katode, berarti dia bergerak ke arah logam Ag. Kalau ini bergerak ke arah logam Na, gitu ya. Tuh, kalau ditanya, misalkan ada pertanyaan gitu. Nah, untuk teori berikutnya, kita belajar teori aliran listrik ya. Aliran listrik itu bergerak dari kutub positif ke negatif ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau ada pertanyaan soal juga, kalau Koko menggunakan logam Na dan Ag, kemanakah aliran listrik bergerak? Berarti dia bergerak dari Ag kutub positif menuju Na, gitu ya. Untuk aliran elektron, jadi ada elektron tuh muatan minus ya, dia istilahnya elektron. Ini akan bergerak ya dari minus ke positif. Jadi dibalik ya, jangan sampai kebalik. Jadi untuk listrik dia plus ke minus. Kalau untuk aliran elektron yang berada di dalam situ, itu di dalam sel itu bergerak dari min ke plus ya. Nih Koko kasih contoh soal ya. Ada E0 diketahui punyanya logam Mg dan E0 punyanya logam Pb. Nah, E0 yang diketahui soal untuk logam itu biasanya itu adalah E0 reduksi. Jadi E0 reduksinya yang diberitahu. Kita jarang diberitahu E0 yang bersifat oksidasi dari sebuah logam. Jadi yang kita ingat itu adalah E0 reduksi sebuah logam. Itu yang diketahui soal biasanya ya. Jadi kalau kalian diketahui E0 Mg, itu berarti kalian bisa nganggap itu sebagai E0 reduksi gitu ya. Nah,
untuk data E0 kalau kita lihat ya, di sini Mg minus 2, Pb ini minus 0, berarti yang paling kecil kan Mg. Nah ini sesuai dengan teori yang Koko kasih tadi. Jika oksidasi, E0 oksidasi itu lebih kecil daripada E0-nya yang bersifat reduksi. Jadi yang Koko maksud di sini O dan R ini sifatnya ya, bukan yang diketahui soal. Jadi E0 yang bersifat logam oksidasi itu lebih kecil daripada E0 yang bersifat logam reduksi. Tapi data soal itu selalu diketahui yang reduksinya, gitu ya, diketahui reduksinya. Itu pasti. Jadi kita ngelihatnya yang paling kecil itu Mg, gitu ya istilahnya. Jadi Mg ini nanti yang akan kita anggap sebagai oksidasi, Pb ini kita anggap sebagai reduksinya, ya, sesuai teori kata. Yang bersifat oksidasi, E0-nya itu yang lebih kecil. Jadi Mg nanti yang bersifat oksidasi, gitu ya. Nah, jika kalian diminta tuliskan reaksi elektroda dan reaksi selnya, apa itu? Dalam sel volta, itu logam-logam ini dihubungkan seperti yang gue tadi cerita dalam sebuah larutan, itu menghubungkan dua logam, ya, dua logam. Jadi setiap dua logam. Jadi kita membuat reaksi elektroda, itu maksudnya kita buat reaksi katoda dan anoda, ya. Ini katoda, ini anodanya. Nah, katoda itu yang mengalami reduksi, berarti yang mengalami reduksi yang Pb, gitu ya. Berarti nanti nulisnya seperti kau tadi ajarin awal-awal, dia Pb2+ tambah 2E menjadi Pb, gitu ya. Kalau yang anoda berarti yang Mg, berarti Mg menjadi, ini Koko agak gini aja ya, nulisnya mungkin biar ini rapi gitu ya. Ini panahnya dibuat sama. Jadi Mg 2+ tambah 2E, gitu ya. 2E karena 2+ dan 2+ ini kebetulan sama ya. Nah kalau kita buat reaksi itu biasanya kita nyamakan E-nya ya. Kebetulan E-nya sama ya. Kalau E-nya sama ya kali 1 semua gitu. Kalau ini beda, ini 3, ini 2, ya ini kali 2, ini kali 3, gitu ya. Nah, ini tadi kita diketahui Pb, ya, E0-nya minus 0,13. Nah, ini Pb kan kebetulan katode kan reduksi nih. Berarti E0-nya kita tulis langsung aja. Itu E0-nya adalah minus 0,13, ya, ini Pb. Nah, yang Mg, karena kita ini dibalik, reaksinya kita membalik ya. Kan istilahnya tadi awal kata kan kita bilang E0 yang diketahui itu E0 reduksi. Karena kita membalik posisi Mg menjadi oksidasi, maka E0 ini akan berubah positif. Yang tadinya minus jadi positif. Jadi kalau dia tadinya plus ya jadi minus, kalau dibalik gitu. Tapi E0 tidak dipengaruhi oleh perkalian E-nya ya. Jadi kalau ini Koko kali 2 ya E0-nya tetap minus 0,13, tidak berubah, gitu ya. E0 tuh hanya bisa dibalik. Kalau dibalik dia berubah tanda, ya. Nah, kita ini buat tambah di jumlah biasa. Ini E-nya kita coret, gitu ya. Kita nyamakan E tadi itu tujuannya untuk dicoret. Berarti nanti reaksi selnya kita dapat Pb2+ ditambah Mg menjadi Pb tambah Mg2+. Nah, E0 ini kita dapatkan, kita tinggal jumlah aja. Berarti ini plus 2, Koko taruh bawahnya ya ini ya. Ini kita dapatkan E0-nya adalah plus 2,24 volt ya. Tuh. Jadi di jumlah biasa aja. Nah, apa arti kata ini positif? Ini arti kata positif. Berarti reaksi sel di dalam E0 sel, ini kita sebut E0 sel ya. Jadi Koko kasih keterangan di sini aja. Berarti E0 sel kita dapatkan plus 2,24 volt. Gitu aja ya. Nah, E0 sel ini adalah gabungan dua logam. Kalau cuma untuk satu logam ini, itu bukan E0 sel. Itu E0-nya logam. Beda ya. E0 sel itu sudah dibuat reaksi selnya, gitu ya. Nah, antara dua logam itu tadi. Nah, plus ini menunjukkan istilah kata berlangsung spontan. Apa istilah kata berlangsung spontan itu? Berarti aliran listrik yang terjadi dalam sel volta itu bagus. Jadi dia bisa langsung nyambung. Gitu ya, istilahnya gitu dah. Ya, kalau minus berarti dia tidak berlangsung spontan. Artinya itu
Nama lainnya ya tidak bereaksi bisa, tapi bisa juga bereaksi tapi pelan gitu ya. Aliran listriknya hampir gak ada gitu ya. Jadi jangan sampai minus. Maka kalian harus hafal zat volta itu tadi. Yang oksidasi siapa, yang reduksi siapa gitu. Nah, kalau ditanya lagi tentukan enol sel kita udah dapat, reaksi sel kita udah dapat, reaksi elektroda kita udah dapat. Jadi ternyata ini kita jawabnya ini yang B ya. Nah, yang C, tuliskan diagram sel volta. Nah, ini gue kasih dulu diagram sel volta. Gue tambahin di catatan rumus aja ya. Nah, untuk membuat diagram sel volta, ya, diagram sel volta itu terdiri dari oksidasi menjadi reduksi. Jadi ini garis 2. Ini oksidasi, ini reduksi ya. Ya, ini ox sama red gitu aja. Oksidasi, reduksi. Jadi, menurut teori diagram sel volta, berarti kita buatnya yang oksidasi tadi kan Mg, yang reduksi itu kan Pb. Berarti kita diagram selnya akan membuatnya Mg garis miring ya, garing ini Mg2+, double garing atau garis miring, terus Pb2+, Pb. Dengan kita sebut di kanan N0-nya adalah plus 2,24 volt. Jadi diagram sel itu bentuknya seperti ini. Diagram sel itu cuma menulis seperti siapa oksidasi, siapa reduksi dalam bentuk garis miring ini ya, gitu ya. Yang garis 2 ini pemisahnya lah istilahnya. Ini seperti jembatan garam kita sebenarnya. Istilahnya di dalam ini adalah jembatan garam, lambangnya garis double. Gitu ya. Oke. Nih, gue kasih contoh 2 ya. Contoh 2 ini kita diberitahu beberapa reaksi sel. Ya, beberapa reaksi sel, ada 3 reaksi sel. Ini reaksi sel pertama, ini kok anggap pertama ya, itu adalah antara logam X dan Y. Yang kedua adalah Z dan Y, gitu ya. Yang ketiga adalah X dan Z. Di sini kita disuruh mengurutkan dalam urutan reduktor yang menurun. Reduktor itu berarti istilah kata oksidasi ya. Mungkin boleh Koko tulis reduktor ini istilah kata oksidasi. Berarti oksidasi menurun. Kalau oksidasi menurun, dari volta kan makin kiri makin oksidasi. Oksidasi yang kuat ada di kiri, misalnya gitu ya. Kalau oksidasi menurun berarti dari oksidasi kuat ke lemah. Berarti otomatis kita mengurutkannya dari kiri ke kanan gitu ya. Mengurutkannya seperti itu. Nah, dari volta itu kan logam-logamnya udah jelas nih ceritanya, udah ada Li, K dan sebagainya, ngerti? Nah, di sini logam kita ini tidak jelas dalam bentuknya X, Y, Z. Ya, nggak ada masalah. Kalau kalian ini logamnya nggak jelas, kita bisa lihat dari N0-nya aja, gitu ya. N0 tuh tadi menurut teori kan yang lebih kecil oksidasi, yang lebih besar reduksi. Tapi itu untuk N0 logamnya. Kalau bentuk reaksi sel, kita lihat reaksi sel ini N0-nya plus atau min gitu. Ya, kalau reaksi sel, kalau N0-nya plus itu udah benar. Benar tuh ya seperti gua tadi cerita. Kalau plus berarti dia bisa berlangsung. Kalau minus itu salah. Kalau misalkan kalian diberitahu ini minus, berarti reaksi sel ini harus dibalik. Jadi nanti nulisnya X tambah Y2 plus menjadi X2 plus tambah Y. Itu kalau N0-nya minus. Dibalik supaya jadi plus. Ya, kalau N0-nya udah plus, ini kebetulan gue kasih soal plus semua. Berarti ini udah bener, ini udah bagus gitu ya. Kalau udah bagus maksudnya, berarti dari teori ini kita udah dapat bahwa X-nya ini turun, Y-nya kan naik biloknya. Dengan kata lain, Koko boleh ngomong Y-nya oksidasi, dari yang pertama ya, Koko tulis saja. Y-nya sebagai oksidasi, ya, X-nya itu sebagai reduksi, itu ya. Dari reaksi pertama gitu. Untuk reaksi kedua, kita boleh sebut nih kalau plus ini udah bagus, berarti Y-nya oksidasi, lalu Z-nya adalah reduksi, gitu ya. Yang ketiga, ini Z-nya naik, X-nya turun ya, berarti Z-nya yang oksidasi, lalu X-nya yang reduksi. Nah, dari data ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Y letaknya ada di sebelah kiri X, ya kan?
Kenapa? Karena delta yang oksidasi di kiri, gitu ya. Kita berdasarkan delta aja ya menghitungnya. Jadi kita kalau mengurutkan, kita susun aja ini Y, lalu ini X, gitu ya. Kiri, kanan, ya. Sejauh E0 kita ini tadi plus 1,1. Berarti kita ambil aja ini jarak 1,1. Jadi seperti jarak E0 itu seperti beda potensial antara dua logam. Jadi jarak selisihnya. Nah, kalau Y lebih oksidasi daripada Z, berarti Y ada di kirinya Z, kan gitu ya. Tapi Y dan Z jaraknya hanya 0,63 gitu ya. Berarti otomatis boleh Koko simpulkan berarti Z ada di tengah-tengah, ya kan? Karena apa? Jaraknya lebih kecil. Berarti ini 0,63 gitu ya. Nah, untuk Z dan X, nah ini Z lebih oksidasi daripada X, benar ini. Z di kirinya X, benar kan? Karena kita sudah dapat dari reaksi 2. Nah, E0 nya diketahui 0,47. Ini juga benar. Kalau kita 1,1 ini 0,63, kita buat selisihnya ini 0,47. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya kalau E0 nya udah plus, ini udah bagus, tinggal kita susun langsung dari kiri ke kanannya gimana gitu. Dan E0 nya itu disebut jaraknya sebenarnya, ngerti? Jadi kalau mau nyusun 4 logam pun bisa kalian buat seperti ini. Nah, kalau gue minta dari kiri ke kanan urutannya, berarti kita udah dapat jawabannya. Kiri ke kanan, jawaban urutannya adalah Y, Z, lalu X. Itu ini jawabannya. Kalau kalian diminta oksidator yang menurun, berarti dibalik. Berarti reduksi menurun. Oksidator menurun kan reduksi menurun. Berarti dari kanan ke kiri. Jadi X, Z, Y jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau untuk mengurutkan, kalian buat aja seperti ini. Kiri kanan ya. Dan E0 nya adalah seperti jarak. Nih Koko kasih contoh yang ketiga ya. Diketahui data N0CU sekian, N0 nya Zn sekian. Manakah yang benar dari pilgan di bawah ini gitu ya. Kita belajar nyoba pilgan gitu. Kalau kita lihat dari data ini, N0 nya Cu plus N0 nya Cn minus 0, berarti N0 Cu itu lebih besar ya. Jadi dari data ini, Koko jawab di bawah aja ya. Dari data ini adalah N0 nya Cu ternyata lebih besar dari N0 nya Zn. Berarti yang bersifat reduksi ini adalah Cu ya. Cu yang bersifat reduksi, berarti Cn yang bersifat oksidasi gitu ya. Maka ada pilgan A, dia bilang Cu lebih mudah teroksidasi, itu salah. Harusnya Cu lebih mudah terreduksi ya, karena N0 nya lebih besar. Berarti kalau Cu lebih mudah teroksidasi, menurut data Cu nya harusnya lebih mudah terreduksi. Berarti ini salah gitu ya. Harusnya lebih mudah terreduksi. Logam Zn lebih mudah mengendap. Nah, menurut teori harusnya yang reduksi yang lebih mudah mengendap, sedangkan yang oksidasi yang lebih mudah larut gitu ya. Berarti dengan kata lain Zn lebih mudah mengendap. Ini juga salah ya. Zn di sebelah kanan Cu juga salah. Harusnya Zn ada di sebelah kiri, Cu ada di sebelah kanan. Karena reduksi itu di kanan ya, menurut delta. Ini juga salah. Zn lebih mudah larut. Nah, ini yang benar ya. Kalau bagan sel volta dapat ditulis seperti ini juga salah. Karena bagan sel volta itu harusnya nulisnya O lalu R, betul ya. Nah, yang oksidasi kenyataannya kan yang Zn. Berarti harusnya nulisnya Zn menjadi Zn2+, lalu Cu2+ menjadi Cu. Gitu ya. Jadi ini juga salah. Jadi yang benar ini bagan selnya. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan ditanya berapakah N0 selnya? Ya. Kalian sebenarnya bisa langsung cepat tanpa membuat reaksi selnya dulu. Jadi N0 sel ini Koko punya rumus cepatnya itu N0 yang bersifat reduksi, ini sifatnya ya, dikurangi N0 yang bersifat oksidasi. Seperti Koko teorinya. Kenapa? Kan reduksi lebih besar. Atau bisa ambil kesimpulan besar kurang kecil gitu aja ya. Jadi yang lebih besar ini kan yang Cu. Berarti kita bisa tulis plus 0,34 dikurang minus 0,76. Berarti nanti N0 sel antara logam
CU dan ZN, ini kita akan mendapatkan angka plus 1,1. Itu ya. Nah, selesai. Jadi tanpa membuat reaksi sel volta, kalau hanya mencari NO selnya berapa, kita bisa menggunakan rumus cepat aja. Besar kurangi kecil, gitu aja ya. Yang besar kurangi yang kecil. Antara logam apa? Misalkan CU dan ZN, ya CU dan ZN besar kurangi kecil, gitu aja. Dapat NO selnya. Ini Koko ada contoh yang keempat. Diketahui juga ini ada beberapa reaksi, ada 4 reaksi sel gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah carilah enol sel antara logam M dan B, juga carilah enol sel antara logam A dan P gitu ya. Nah, kalau kalian ditanya enol antara dua logam tapi diberitahu beberapa reaksi yang begini banyak ya, maka kalian bisa menggunakan teori hukum Hess. Kalau kalian masih ingat di kelas 11 waktu belajar entalpi itu. Nah, kita cari manakah yang ada logam M dan B. Nah, logam M di sini ada logam M ya, tapi di sini juga ada, gitu ya. Tapi kita menurut logika kita ambil logam M di sini, lalu kan Koko butuh B, Koko ambil B-nya yang di sini. Kenapa? Nanti A-nya bisa kita coret. Istilahnya hukum Hess itu hukum coret-coret kalau kalian masih ingat ya. Nanti Koko ambil ini sama ini. Kenapa kok tidak ngambil yang ini? Kalau kok ngambil M di sini, nanti P-nya kita nggak ada sambungannya, kita nggak bisa nyoret P gitu ya. Jadi kita logikanya seperti itu. Jadi yang Koko ambil adalah untuk jawaban A adalah kalau kita ambil reaksi 1, 2, 3, 4, berarti Koko ambil reaksi 3-nya ya. Tapi M-nya ini kan udah sesuai nih, M-nya naik, ini M-nya naik, cocok gitu ya. Berarti Koko ambil aja M, kita maksudnya tulis ulang, kita nggak perlu membalik ya. N0-nya tinggal ditulis aja juga ya. Lalu kita butuh B, maka A ini harus dicoret ya. Mencoret A menggunakan reaksi 1 aja. Kan di sini ada A sama B. Nah, kalau mencoret menurut hukum Hess, kalau ini A2 plus di kiri, berarti kita harus nyoret A2 plus ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini reaksi pertama cocok sih, A2 plusnya juga di kanan. Ini cocok, tinggal kita tulis aja A plus B2 plus menjadi A2 plus tambah B. N0-nya kita tulis ulang karena ini udah sesuai ya istilahnya. Maka yang tidak kita butuhkan kita coret ya. Nah, ini A-nya kita coret, A2 plusnya pun kita coret sama yang ini gitu ya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan ya. Jadi tinggal M tambah B2 plus menjadi M2 plus tambah B. Maka N0-nya adalah plus 1,70. Nah, cocok ya, sesuai yang diminta gitu. Nah, untuk jawab B, kalau kita minta A sama P, kita cari yang ada A dan P. Ini P hanya ada di reaksi keempat, berarti Koko ambil P dulu aja ya. Nah, P-nya ini mintanya turun, ini yang kita P-nya naik, maka reaksi keempat ini kita balik. Jadi nanti nulisnya P2 plus tambah M menjadi P tambah M2 plus, nanti N0 ini akan berubah. Kalau dia min dibalik akan berubah plus. Gitu ya, konsepnya dibalik min jadi plus gitu. Nah, untuk mencari si A, kita P udah dapat ya. A kita ada di reaksi 1 dan 3. Tapi kita nggak butuh M. Berarti Koko ambil yang 3. Di sini ada M soalnya. Biar Koko bisa dapatkan si A juga. Jadi ini M-nya kan, maksudnya M di kiri ini M, berarti ini kita harus membalik ya, supaya M-nya di sebelah kanan, misalnya gitu. Jadi reaksi ketiga berarti kita balik M2 plus ditambah A menjadi M tambah A2 plus. Maka N0-nya berubah, karena kita membalik berarti berubah minus 0,60 gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita coret nih M2 plus. Ini M-nya kita coret, gitu ya. Maka ini akan menjadi P2 plus tambah A, sesuai ya, cocok ya. Atau mungkin dibalik disesuaikan yang minta aja. A tambah P2 plus, ya, menjadi A2 plus tambah P. Nah, N0-nya ketemunya minus ya. Apa arti kata minus? Berarti reaksi sel ini kebalik, gitu. Tapi karena kita mintanya seperti ini, ya udah nggak ada masalah. Cuma nanti kalau ada pertanyaan,
Apa arti daripada N0 sel antara logam A dan P yang bentuk seperti ini? Berarti ini tidak berlangsung spontan. Ya, kalau disuruh membenarkan, ya kita balik aja. Jadi kalau suruh membenarkan, kalau untuk suruh membenarkan maka ini P tambah A2 plus menjadi A tambah P2 plus, lalu N0-nya menjadi plus. Gitu. Tapi jawaban yang benar yang ini ya. Karena kita minta bentuk yang atas, ya, bukan disuruh membenarkan. Terima kasih ya udah menyaksikan video Kopen kali ini mengenai sel volta di kelas 12 mengenai kimia. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan berguna di sekolah. Tolong dukung Koko ya dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.